Tapi ini hitam ya anunya ya. Bentar, bentar. Oh, oke udah. Ha. Oke ya, kita ke getaran, gelombang, dan bunyi ya. Nah, Ya. getaran itu sesungguhnya itu adalah gerak bolak-balik melalui titik seimbang. Jadi contohnya itu apa namanya? Misalnya Betul. ada bandul gitu ya, bandul gini. Wait, wait, wait. Ini kenapa colornya enggak mau? Kenapa nggak mau lagi nulis ini? Ayah, bentar, bermasalah lagi nih. Oke, biar di sini enggak apa-apa. Nah ini untuk getaran ini. Getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik seimbang. Jadi yang ini adalah titik seimbangnya ini. Ini namanya titik seimbang. Titik seimbang. Misalnya di sini titiknya adalah kita simpangkan ke titik A. Lalu di sini adalah titik B. Kemudian di sini adalah titik C. Yang dinamakan dengan satu kali getaran itu adalah satu kali ayunan. Jadi A ke berarti kembali dari ke A. A ke B, lanjut ke C, balik lagi ke B, lalu balik lagi pergi di A. Ini namanya satu ayunan. Jadi satu ayunan itu yang kita namakan dengan satu getaran. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran ini atau satu kali ayunan itu namanya periode. Jadi T ini periode, lambangnya T besar, itu adalah waktu satu kali getaran. Nah, banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik itu dinamakan dengan frekuensi. Ini adalah banyak getaran, getaran per detik. Oke, jadi kalau satu getaran, kalau mulai gerakannya itu adalah dari titik A, berarti dari A ini harus ke B, kembali ke C, kembali ke B, harus kembali ke A lagi. Misalnya kalau diawali dari B, boleh nggak apa-apa. Dari B berarti ini harus ke C, lalu kembali ke B lagi, pergi di A, pergi di B lagi. Kalau mulai dari C boleh, atau dari B ke A dulu boleh nggak apa-apa. Dari B menuju ke A, berarti ini menuju ke B lagi, ini menuju ke C, baru menuju ke B. Kalau dari C, berarti dia mulai ke B, kemudian ke A, kemudian ke B lagi, lalu balik lagi ke C. Jadi ini kalau dari A ke B, karena ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4 kan? Dari posisi Ya. seimbang ini. Jadi yang di sini ini seperempat getaran. Yang ini juga seperempat getaran, ini baliknya juga seperempat getaran, ini juga seperempat getaran. Jumlah total kan sama dengan satu kan? Nah, kemudian banyaknya getaran itu kita beri lambang N. Lamanya benda bergetar itu kita beri nama time, T. Frekuensi itu adalah F dan periodenya adalah T besar. Oke, Ini jadi tuh ini amplitude. banyak, no, no, bukan bukan amplitudo. Kita belum ke amplitudo. Ini banyaknya getaran. Banyak getaran, gitu. Kemudian T itu adalah lamanya benda bergetar. Lamanya getaran, ya. Lamanya getaran atau lamanya benda bergetar. Yang F ini adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah banyak getaran per detik. Periode itu adalah waktu untuk satu kali getaran ya. Nah, periode ini adalah waktu satu kali getaran. Kalau untuk ini berarti satu kali ayunan begitu. Nah, sekarang untuk mencari hubungan antara N, T, F, dan T besar, maka untuk T besar ini akan sama dengan waktu satu kali getaran, berarti sama dengan time kita bagi dengan N. Lamanya benda bergetar dibagi dengan waktu getar apa banyaknya getaran. Kemudian frekuensi itu kan banyak getaran per detik. Maka ini sama dengan N dibagi dengan time. Jadi ini kita Oma, lihat ya. sorry motong, tapi itu juga dia bisa 1/F toh, Iya, sama nah, satu. nah, ya, oke. Dari sini nih kita lihat ini. Antara T dengan F, T itu sama dengan T kecil per N, time per banyaknya getaran. Frekuensi sama dengan N per time. Ini kan baku terbalik nih, ya kan?
Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa periode itu sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T besar. Itu dari sini. Kenapa bisa seperti itu ya dari sini nih. Kenapa kita bisa tahu bahwa periode sama dengan T besar sama dengan 1/F, F sama dengan 1/T itu dari sini. Asalnya dari sini. Oke? Nah, amplitudo, yang namanya amplitudo adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh. Simpangan terjauh berarti dari sini, jarak pendatar ini. Paling jauh dari titik Iya, selesai. ini jarak mendatarnya ini. Ini namanya amplitudo. Ini yang namanya amplitudo, jarak terjauh ini. Nah, ini namanya amplitudo. Kalau dipegas, ini kan pegas ini kan dalam keadaan seimbang. Nah, ini kalau kita tarik pegasnya, jadi ini ditarik turun, nanti pegasnya kan akan apa namanya? Mekar gini kan. Ya. Ah, terus kita lepas, ini kan dia akan mengkerut lagi di sini. Heeh. Misalnya sampai di sini ya, misalnya ya. Sampai di sini. Nah, sekarang jadi yang ini adalah titik seimbangnya. Nah, ini terlalu jauh ini nariknya, nggak apa-apa udah ini nah, ke sini. Nah, yang ini namanya amplitudo. Jaraknya ini pasti akan sama. Amplitudo, ini adalah amplitudo. Jadi kalau satu getaran, kalau mulai dari sini berarti anggaplah di sini adalah titik A, lalu ini titik B, ini titik C, berarti dari A ke B ke C kembali lagi ke A. Itu namanya satu getaran. Gitu. Jadi bisa pada getaran pegas, bisa juga pada bandul. Itu untuk getaran punya. Jadi T besar sama dengan T kecil dibagi N, F kecil sama dengan N dibagi T, lalu atau F sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/F. Tapi kan tidak selamanya frekuensi diketahui lalu ditanyakan periode. Biasanya ada ini juga begitu. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya, oke. Nah, sekarang berikutnya lagi berarti kita masuk, ini kan sudah langsung di getaran, ya. Getaran itu adalah ini definisinya dari getaran itu gerak bolak-balik melalui titik seimbang. Contohnya itu adalah bandul, kemudian senar yang digetarkan. Nah, yang gelombang itu sendiri itu adalah getaran yang merambat dan membawa energi. Jadi yang berpindah itu adalah energi. Nah, gelombang itu ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik ini adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Tetapi gelombang elektromagnetik itu dia tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya itu adalah cahaya gitu. Nah, gelombang mekanik ini ada dua yang perlu medium. Ini ada yang namanya gelombang transversal dan ada satunya lagi gelombangnya itu namanya gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal itu yang seperti apa? Gelombangnya itu terdiri dari bukit dan lembah. Bentuknya seperti ini. Ini misalnya gelombang pada tali atau gelombang kalau kita melempar batu ke permukaan air itu nanti kan ada timbul riak-riak gitu ya. Riak-riak itu Ya. seperti lingkaran-lingkaran itu sebetulnya bentuknya ini ya. Ada gunung, ada lembah. Jadi yang kelihatan itu riaknya itu adalah ini bukitnya. Ah, turunnya lembah itu kan tidak kelihatan gitu loh. Karena dia ada di bawah. Nah, yang merambat itu adalah energinya gitu. Nah, longitudinal ini contohnya pada per atau pegas ya. Itu di sekolah nggak tahu ada selingki tidak kalian? Harusnya ada sih selingki ya. Yang Per kuat itu dari rapatan sama renggangan ya kan. rapatan dan regangan itu ya. Jadi yang kelihatan dengan jelas ini namanya rapatan, kemudian yang ini yang mekar ini berarti regangan ya. Lalu nanti rapat lagi. Kemudian habis itu regang lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini ya, yang ini namanya adalah bukit atau puncak. Yang ini adalah namanya adalah lembah. Nah, ini Nah, simpulnya dari sini nih. Ya. Kalau full begini, jadi misalnya ada titik A, B, ini C, lalu di sini adalah D, ini E, kemudian di sini adalah F, lalu yang di sini adalah G. Nah, dari A, B, C ini namanya gunung, ya. Satu gunung ya, satu bukit gitu, satu bukit. Yang ini satu lembah, ya ini dasar gelombang. Di sini adalah dasarnya, lembah itu yang ini. Ya ini dasar gelombang, titik titik D berarti ini dasar gelombang. Nah, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. nah, Nah, panjang yang jarak yang ditempuh oleh satu gelombang itu namanya adalah amplitudo. Lambda, sorry, panjang gelombang. Ini lambda. Kalau amplitudo yang ini.
Simpangan terjauh. Ini berarti amplitudo. Dari titik Amplitudo Riemann. dia punya satuan meter tuh. Iya, dalam satuan meter. Ini amplitudo. Jadi kalau dari bukit ke bukit, ini juga lambda jaraknya. Ya. Dari simpul ke simpul juga sama. Kalau dari dasar gelombang ke dasar gelombang, ini juga dengan lambda. Nah, ini kan merambat. Merambat berarti kan perlu ada kecepatan gitu ya, ada kecepatan. Nah, hubungan antara panjang gelombang dengan kecepatan dan frekuensi atau periode itu ada. Jadi cepat rambat, kecepatan, V, velocity, ini satuannya apa? Meter per second. Meter per sekon. Panjang gelombang, lambda, ini satuannya adalah meter. Kemudian frekuensi ini satuannya adalah per detik. Kalau periode satuannya itu adalah detik. Nah, sedangkan ini kecepatan itu kan meter per detik. Sekarang kalau kita ambil ini dengan ini boleh nggak? Meter per detik. Meter ini kan punya lambda. Per detik ini kan punya frekuensi kan? Berarti ini rumusnya V itu sama saja dengan F dikalikan Lambda dengan F. lambda atau lambda kali F. Cuman Oma biasa lebih lebih enak dibaca F kali lambda sih. Lambda kali F ya boleh nggak ada masalah. Nah, sekarang tadi frekuensi itu hubungannya dengan periode itu kan sama dengan 1/T. Jadi yang ini Ya. boleh ditulis lambda dibagi dengan periode. T. Begitu. Jadi kalau kamu mau bikin segitiga rumusnya seperti ini, boleh, nggak apa-apa di sini V. Berarti di sini adalah F, yang di sini adalah lambda. Jadi kalau cari F berarti sama dengan V per lambda. Kalau cari lambda berarti V per F. Gitu. Nah, Baru kalau S itu Hah? jarak total tuh. Apa? Kalau S. S-nya jarak ya. S-nya jarak yang ditempuh secara keseluruhan. Itu kalau S. S jarak tempuh, S-nya ini berarti sama dengan N dikalikan dengan lambda atau S-nya bisa sama dengan V dikalikan dengan time. Boleh, nggak apa-apa. Soalnya kalau itu tuh Kali kan time. Bisa pakai ini. V ada rumusnya S per T tuh. Ah, T itu kecil. oh, bisa bisa dari sini, bisa nggak apa-apa. Ini kan velocity, jadi ini dari rumus apa gerak lurus ya, gerak lurus. Nah, ini bisa masuk ke sini nggak apa-apa ya. Tapi kalau hubungan dengan lambda berarti S itu sama dengan N dikalikan lambda tergantung berapa banyaknya gelombang gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk di gelombang longitudinal yang dinamakan dengan satu lambda itu apa? Satu lambda itu kalau mulai dari sebetulnya sama dengan nih jarak yang ditempuh oleh satu rapatan dan satu regangan. Ini, ini lambda. Tapi bisa juga jarak antara dua buah pusat rapatan. Ini namanya pusat rapatan. Jadi ini juga lambda. Ini ke sini. Kemudian pusat regangan, ya pusat regangan ke regangan berikutnya. Ini juga lambda, gitu. Hmm. Ya. Jadi lambda itu adalah jarak antara pusat rapatan atau jarak antara pusat regangan yang berturutan gitu. Itu lambda. Ini untuk di gelombang longitudinal. Jadi di gelombang longitudinal satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Gitu. Kalau di Oke. gelombang transversal itu terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Nah, bedanya antara gelombang transversal dan longitudinal, ini arah gelombangnya kan naik turun. Rambatannya itu ke kanan. Berarti ini saling tegak lurus. Jadi arah gelombang tegak lurus arah rambatan. Tetapi di gelombang longitudinal merambatnya ke kanan, gelombangnya juga ditimbulkannya ke kanan. Oh, berarti ini antara arah gelombang dengan rambatan dengan arah gelombang dan rambatannya itu sejajar atau perimpit gitu. Jadi bedanya longitudinal dengan transversal gitu. Oke? Bisa? Oke. Ya. Cuma untuk bunyi, saya punya materi hanya hukum Mersenne. Hukum Mersenne. Hukum Iya. Mersenne itu berarti di senar ya. Masuk di rumusnya enggak? Masuk masuk di rumus ada Tunggu dulu. Oma ada lupa itu hukum Mersenne punya rumusnya apa lagi ya? F sama dengan 1/2L F sama kali dengan 1/2L eh, dikali akar kali akar F F per mu ya. F besar F kayaknya. besar per P kali A besar. P dikalikan A besar. P-nya apa? P-nya massa jenis. Oh, rho berarti. Rho A. Rho, Oh iya bukan iya. P. Ya. Oke, ini 1/2L. L-nya ini adalah panjang senar ya. Jadi yang ini panjang senar, ini L.
A-nya ini senar kan ada begini ya. Nah, ini luasannya. Ini adalah A-nya. Masa jenisnya, ya ini masa jenis daripada senar itu. Ini rho-nya itu. Luas penampangnya itu adalah luas ini, luasnya senar ini. Permukaan senarnya ini apa diameter apa areanya berapa gitu. Ini pakai ini. Nah, rho itu adalah masa jenisnya daripada ini, ya. Ini jadi 1/2L dikalikan dengan akar dari F per rho dikalikan A. Rho-nya itu adalah masa jenisnya, berarti rho ini satuannya dalam kilogram per meter pangkat 3. Kemudian A ini satuannya berarti dalam meter pangkat 2. Kemudian F itu satuannya itu berarti dalam Newton atau sama dengan kilogram meter per skon pangkat 2. Ya. Nah, L itu satuannya meter. Ini dalam meter. Ini untuk sistem satuan internasional. Jadi kalau misalnya kita mau membuktikan betul enggak sih nanti F ini dari rumusan ini tuh satuannya cocok sama dengan perskon, boleh kita kasih masuk. Jadi kita mau koreksi ini rumus ya. F di sini ini sama dengan 1/2L dikalikan akar F dibagi dengan rho dikalikan dengan A. Oh, ini satuannya adalah skon pangkat min 1 atau perskon atau hertz. Ini berarti 1/meter dikalikan akar Newton tadi adalah kilogram meter pangkat 2 per skon pangkat 2. Lalu massa jenis itu adalah kilogram per meter pangkat 3. Kemudian apa namanya lagi? Area itu adalah meter pangkat 2. Oke. Jadi ini apa namanya? Meter pangkat 2. Tunggu. Rho-nya massa jenis kan? Ya, Rho massa jenis kita cocokkan dulu. Ini kilogramnya coret-coret. Meter pangkat 2 dengan meter pangkat 2 dicoret. Loh, nggak cocok loh satuannya loh. di Ini, sini F kecil hertz, ya F L kecil besar. hertz, oke hertz, cocok itu, hertz itu kan meter per skon, apa per skon saja. Ini nggak cocoknya di sini nih, karena ini adalah meter pangkat 3. Ini kan naik ke atas. Berarti ini 1/meter dikalikan akar meter pangkat 3 per skon pangkat 2. Masih ada tersisa ini. Tunggu dulu. Hmm, aku mereset ya. Wait. Siap. Kita pause dulu ya. Mau cari dulu. Per mu. Salah. Apa? Per mu. Kamu salah di sini. Bukan rho A. F Loh, sama dengan 1/2L akar F per mu. lah bukuku salah. Iya, per mu itu. Per mu, wait. Oh, tapi bisa juga sama dengan 1/2L dikalikan akar F sama dengan 1/2L dikalikan akar F per rho A. Rho-nya itu massa jenis kilogram per meter pangkat 3 A meter pangkat iya cocok. Kilogram meter per skon kuadrat. Ini udah betul kok. Kenapa bisa nggak cocok ini? Oh, oh masalah di sini. Sorry. Wait, ini kita salah di sini, Sam. Ini kan harusnya nggak ada pangkat duanya nih. Sorry. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Ini harusnya nggak ada pangkat 2 di sini. Ya, harusnya nggak ada pangkat 2 di sini. Berarti ini coret dengan ini aja. Ini berarti meter di sini, meter naik. Berarti ini pangkat 2. Oma punya share screen tidak bergerak. Oh. Wait. Di saya dia kayak nge-freeze begitu. Kenapa bisa ya? Wait, share ulang aja.
Bisa sekarang? Ya bisa. Oke ya. Tadi kan F ini kan sama dengan 1/2 pi dikalikan akar F per rho dikalikan A kan. Nah satuannya ini kan per skon di sini. 1/skon atau hertz sama aja. Ini per 2L ya. Berarti 1/meter dikalikan akar. Newton itu adalah kilogram meter per skon pangkat 2. Terus massa jenis itu adalah kilogram per meter pangkat 3 dikalikan dengan meter pangkat 2. Ini coret dengan ini kan sisa meter. Kilogram coret, berarti meternya naik. Maka ini sama dengan 1/meter dikalikan akar meter pangkat 2 per skon pangkat 2. Berarti 1/meter dikalikan meter per skon. Meternya hilang, berarti sama dengan 1/skon. Atau ini sama dengan hertz. Berarti rumusnya udah benar, gitu ya. Jadi rho-nya di sini adalah rho massa jenis, kemudian A-nya itu adalah luas penampang ya. Atau ada rumus lain lagi, itu sama dengan 1/2L dikalikan akar F dibagi dengan mu. Bisa pakai itu. Tetapi kalau di sekolah pakai yang ini ya udah, pakai ini aja, nggak apa-apa. Ya. Mu ini kalau nggak salah sih M per L. Ya. Mu-nya itu adalah massa dibagi dengan panjang daripada senar. Gitu, bisa pakai ini. Massa persatuan panjangnya berapa gitu. Satuannya akan tetap sama. Jadi kalau mau pakai rumus itu, F sama dengan 1/2L dikalikan akar F dibagi dengan mu, berarti ini sama dengan 1/meter dikalikan akar kilogram meter per skon kuadrat dibagi dengan eh, kilogram per meter. Cocok. Ini kilogram, kilogram coret, meternya naik. Berarti 1/meter dikalikan akar meter pangkat 2 per skon pangkat 2. Jadi sama dengan 1/meter dikalikan meter per skon. Meternya coret berarti hasilnya 1/skon. Jadi sama. Bisa pakai itu. Habis itu ya tinggal kasih masuk saja. Nanti yang jelas F-nya itu harus dalam Newton ya. F ini harus dalam Newton. Kemudian massa atau massa ini harus dalam kilogram. Kemudian rho ini harus dalam kilogram per meter pangkat 3. Kemudian untuk A ini harus dalam meter pangkat 2. Mu-nya ini harus dalam kilogram per meter. Gitu aja. Oke? Bisa? Oke. Oke, Kumersen. Apalagi? Itu aja Oh, itu bahan-bahan aja. untuk. Oh, berarti udah oke. Ini tinggal tinggal latihan-latihannya ya. Tinggal latihan. Wait, 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 wait. Ntar. Oke. Saya stop share dulu di sini. Oke. Sebuah benda dikatakan bergetar jika eh, bergerak bolak-balik melalui titik oke. tersebut. Banyak getaran yang dilakukan dalam waktu 1 detik atau 1 skon adalah Periode. banyak Eh, getaran, frekuensi. frekuensi. Besar periode getaran sebuah benda tidak dipengaruhi oleh Em, apa? Besar periode getaran. Periode. Periode tadi rumusnya apa? Periode Rumusnya apa? T per N. Iya, ada waktu itu kan banyak getaran. Ya. Lalu waktu itu kan time t kan. Frekuensi kan berhubungan dengan periode juga. Apakah amplitudo berhubungan dengan periode? Tidak Tidak. kan? Ya, Ya. berarti tidak dipengaruhi oleh amplitudo ya. Ingat Gitu. tadi saya di sekolah habis eh pre pre pra ujian tuh baru Ah, dibilang kalau dia punya em, jumlah getaran itu kayak tidak itu tidak diefek sama masanya tapi dari itunya panjang tali. panjang
Iya, jadi kayak saya bingung gitu loh kata-katanya. Oh, oke. Jumlah getaran itu nanti ngefeknya ya di panjang talinya. Heeh. Oke, ini berikutnya. Amplitudo getaran. Itu adalah Ah, simpangan simpangan terjauh. terjauh. Oke. Nah, sekarang sebuah benda bergetar 6.500 kali dalam waktu 2 sekon. Berarti 6.500 ini apa? 2000, Hah? 6.500 tuh N ya. N ya, oke. Kemudian 25 sekon ini apa? Eh, periode. Time, time, T Eh, kecil ya, time. Ah, oke, berarti untuk cari frekuensi berarti em, F sama dengan, frekuensi itu kan banyak getaran per detik. makanya harus cari T besar periodenya dulu. Oh, enggak harus, enggak harus. Tadi kan Oma udah kasih rumusnya. Langsung De- F. Definisi itu kan T. adalah definisi daripada frekuensi itu adalah banyak getaran dibagi dengan waktu kan, waktu getar kan. Nah, berarti banyak getaran itu kan 6.500 dalam waktu, berarti itu kan time-nya. Berarti kamu pakai rumus N per time. Bukannya T besar. T besar itu time per N. Jadi jangan kamu hafalkan F sama dengan 1 per T besar. Tidak boleh, karena tidak selamanya diketahui frekuensi, apa, periodenya. Tidak selamanya diketahui periodenya masalahnya. Oke. Jadi yang ini berarti ini 6.500 sudah N kecil. Sam tulis di situ. N kecil sama dengan 6.500. T kecil time itu sama dengan 25 skon. Ini Oma nggak bisa nulis di sini masalahnya. Oke. Oke? Nah, Oh, artinya frekuensi. ini yang Frekuensi kali. berarti N per time. N kecil per time. Ini guru kok kayaknya keliru ini. Tulisnya T besar. Oh, salah, bukan periode. Kalau pakai periode T besar, itu berarti 1 per T besar frekuensi. Oke, udah dapat berapa? Tinggal dibagi kok. 260. 260. Iya, oke, hertz ya, satuannya. Nah, kalau cari periode berarti time per N. 25 skon per 6.500 gitu. Atau 1 per 250 tadi itu. Boleh pakai itu nggak apa-apa. Nah, sekarang ini. Sebuah benda mampu bergetar 90 kali dalam waktu 20 skon. Berarti 90 kali ini apa? eh Frekuensi. No, 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 Eh, no, sembilan kalau puluh kali. pakai N, Banyak N. getaran. Iya deh, N, iya deh. N N. kecil. Ya, dalam waktu berarti ini time. T kecil. Periode berarti eh T per time N. per N. Ya, T per N. T kecil ya. T kecil per N berarti 20 per 90. Oke? Ingat ya. Nah, sekarang ini lagi. Ini. Nah, ini baru ini. Benda bergetar dengan frekuensi 8 Hz dalam 4 skon. Benda tersebut bergetar sebanyak berapa kali? Ini berarti yang ditanyakan banyak getaran. Frekuensinya 8 Hz. 8 Hz berarti 8 getaran per detik. Jadi kalau dia bergetar 4 detik, maka banyak getaran sama dengan? 2. No, bukan dua. Tadi banyak getaran, frekuensi kan sama dengan N per time. Ya. Sekarang F-nya 8. Time-nya itu 4 skon. 1 detik dia hasilkan 8 getaran. Kalau 4 detik berarti berapa getaran? Mana ini pun? C, C. Mana? Dikali. Time dikalikan frekuensi, itu N, banyak getaran. Tuh ini C, C ambil pulpenku terus apa sih? Lah, C, C. Susah dibayangin. C. Jadi frekuensi itu kan banyak getaran per detik. Kalau frekuensi 8 Hz berarti 8 getaran per detik. Berarti 1 detik itu 8 getaran.
Lalu kalau dia bergetar selama 4 detik, maka menghasilkan getaran sebanyak berapa ya? Tinggal dikali aja. 8 kali 4. 32 kali. Ya, 32 ya. Oke. Nah, ini sebuah Susah, benda. Hah? susah dibayangkan kalau udah dicatat deh. Iya. Kamu catat sendiri deh, karena ini harus di apa restart dulu lagi supaya bisa bisa berfungsi lagi ini apa mouse-nya apa drawingnya punya. Nggak tahu kenapa. Biasa begitu, laptopnya suka begitu sih sekarang. Nah, sekarang ini sebuah benda melakukan 25 getaran dengan frekuensi 25 Hz. Waktu yang diperlukan berapa? Nah, sekarang 25 Hz itu artinya berarti 25 getaran itu perlu waktu 1 detik. Berarti dalam 1 detik dia melakukan 25 getaran. Sekarang kalau dia melakukan 250 getaran, waktu yang diperlukan berapa detik? Berarti harus diapain? Detik. Ya Dibagi dibagi kan? Ya, 250 dibagi 25. Berapa? 10 second. Ya, begitu saja. Nah, sekarang perhatikan ini. A, B, C. Yang dimaksud dengan 1 getaran kalau mulai dari A itu kemana? A ke B, ke C, ke D. Ya, itu kamu udah tahu ya. Oke, ini kan jika bandul bergerak dari C ke B, ke A, ke B, ke C, ke B. Saya tak bayangin dulu. C, Ya, B, C ke B, ke A, satu koma dua ke B, lima ke guys. C. Ya, 1,25 getaran. Oke. Suatu getaran bergerak bolak-balik sebanyak 60 getaran selama 2 menit. Periode. 1 detik guys. Periode berarti time dibagi dengan banyaknya getaran. Menit ini harus kamu jadikan ke detik atau skon. Dia 2 second tah. 2 menit? Oh, 2 sek. Apanya nih? Periodenya? Oke, ya, 2 skon. Oke, 120. oke. 2 skon ya. Nah, ini sekarang. Jumlah gelombang transversal dari A ke E. Satu gelombang transversal itu kan satu bukit dengan satu lembah kan? Kalau dari A ke E, ini satu lembah, satu bukit. Berapa gelombang? Satu. Satu, oke. Kalau dari D ke G, B ke G, B ke G. Oke. Dari sini, ini ke sini, seperempat, tambah setengah, tambah seperempat. Jadi kalau dari B ke F kan satu. F ke Ya G satu itu kan koma dua seperempat. lima. Ya, begitu ya. Nah, sekarang ini. Dari A sampai di C, waktunya adalah 1,5 detik. Lalu dari B ke C ini berapa gelombang? 0,5. 0,5. 0,5 detik, 0,5 gelombang itu 12 cm. Berarti kalau satu gelombang berapa? 24 cm. Oke, berarti lambda sama dengan 24 cm. Ah, Ini periodenya 1,5 skon. Dicari berapa cepat rambat gelombangnya. V sama dengan apa? V sama dengan Yang ada T-nya. periode loh ya. T-nya itu T besar kan? Ya, T besar. Heeh. Artinya lambda per T. Ya, oke, cocok. Udah, berarti udah betul. Udah. Oke, ya, jadi sudah cocok nih, berarti benar. Nah, sekarang, ini kan ditanyakan cepat rambatnya toh. Nah, sekarang yang ini. Ini berapa gelombang nih? 1,5. 1,5 18 cm. Jadi kalau satu gelombang berapa? 12. 12. Berarti lambdanya sama dengan 12, ya kan? Lambda sama dengan 12, kecepatannya sama dengan 3 cm per detik. Yang ditanyakan adalah frekuensi dan periodenya berturut-turut sama dengan berapa? Cepat rambat 3. Lambda sama dengan berapa tadi? 12 kan? Berarti Ya, frekuensi sama dengan apa? 4 Hertz. Ya. Cepat rambat kan sama dengan F kali lambda. Atau lambda Ah, kali F. Berarti F sama dengan V per lambda kan? V per lambda. Oke. Ya 4 tuh. 4. Loh, masa V per lambda 4? Lambdanya 12 kok. 3/12 kah? Ya, 3 per 12, 1 per 4. Berarti 0,25. Kalau cari periode, baru sama dengan
Lambda dibagi dengan V kan? Iya. Ya, berarti sama dengan 4. Jawabannya adalah C. Nah, ini manfaat daripada bunyi pantul ya dalam bidang kesehatan itu untuk mendeteksi nih USG ya, mendeteksi janin dalam kandungan menggunakan USG. Oke, bisa ya yang begitu-begitu ya. Cuman ini Ya, nggak ada bisa yang lah. hukum-hukum Mersenne, nggak ada nih. Nanti kamu coba, eh, Ini masih ada buku IPA-nya di sini oh kayaknya. ya, tunggu, tunggu, tunggu. Ini, Belum dibuka. oh, oh, iya. Ini soal-soalnya ini masih ada sih. Tinggal 2 menit lagi masalahnya ini. Jadi mau yang mana ini? Oh ini. Bebas sih. Oh ini untuk ini. Apa ada ndak yang kedalaman laut? Saya belum pernah lihat tapi kayaknya pelajarin aja ya. Ah, oke. Ini kalau kedalaman laut itu kan dipancarkan dari permukaan laut sampai di dasar laut, kemudian kembali lagi. Berarti waktunya itu kan 2 kali. Ya, Dua kali iya. jalan kan? 2 kali jalan. Nah ini. Jadi ini sebuah kapal laut memancarkan ultrasonik ke dasar laut. 4 sekon berikutnya bunyi pantul diterima kembali. Berarti ini bunyi datang dan bunyi datang dan bunyi pantul. Berarti 2 kali jalan dia. Cepat rambat bunyinya itu adalah 1.500. Ditanyakan kedalaman laut. Berarti itu bunyinya kan 2 kali jalan. Kalau kedalaman laut kan cuma 1 kali jalan. Iya. Ya, nah berarti 1 kali, kalau 2 kali jalan 4 detik, berarti 1 kali jalan berapa detik? 2 detik 2 detik. kan? Ya, berarti kedalaman laut itu kecepatan kalikan 1 kali jalan. Berarti 1.500 kita kali dengan 2 detik. Maka sama dengan 3.000 kilometer, 3.000 meter. Berarti sama dengan 3 kilometer gitu. Jangan langsung main hantam S sama dengan V dikalikan T, jangan. Ini kedalaman lautnya bukan sama dengan S. H sama dengan S per 2. Oma jujur li kalau Oma yang ngajar toh dibanding guruku toh lebih jelas Oma punya penjelasan. Beda jam terbang toh. Iya tahu. Oma ngajar dari tahun 87 masalahnya. Baru ini sudah. Nah, ini lagi nih. Seutas tali diketarkan sehingga membentuk 9 gelombang. Berarti N-nya sama dengan 9. Hmm, Jarak tali dari pangkal gelombang sampai di ujung 27 meter. Kalau begitu lambdanya berapa ini? itu Lambdanya berarti panjang tali dibagi banyaknya gelombang. Jadi berapa? waktu bagi 9. 3 kan? Ya, cepat rambat gelombang talinya 60 meter per detik. Berapakah frekuensinya? Frekuensi berarti? 20 hertz. Ya, begitu. Cocok loh. Oke. Ini yang mana lagi? Oh, ini nih. Ini dari, oh, habis.